Lovers, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Words from Heaven. Saya percaya anugerah Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Renungan kita hari ini berbicara tentang berkat dari mengucap syukur. Ketika Tuhan Yesus mengadakan mukjizat pelipat gandaan dari 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus mengawali peristiwa itu dengan mengucap syukur. Yohanes 6 ayat 11 berkata, "Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki." Saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang berkat dari mengucap syukur. Yang pertama, mengucap syukur merupakan pintu gerbang untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Mazmur 100 ayat 4, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Kata nyanyian syukur ditulis dengan kata todah. Todah kata dasarnya toda, yaitu korban syukur yang dinaikkan oleh orang-orang Israel. Kata ini diturunkan dari kata yadah yang berhubungan dengan penggunaan tangan sebagai ungkapan pengakuan, pemujaan, dan pengorbanan. Kata ini dipergunakan untuk mengucap syukur, menaikkan korban pujian sebagai tindakan iman, memberikan pengakuan. Bentuk pujian ini harus dinaikkan dengan sukacita, walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk bersukacita. Yang penting adalah kita mau melakukannya. Membuka pintu gerbang Tuhan. Mazmur 118 ayat 19 berkata, "Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan." Mengucap syukur adalah langkah awal untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Jadi, latihlah dirimu belajar mengucap syukur setiap hari supaya masuk lebih dalam lagi dalam persekutuan yang intim, karib dengan Tuhan. Bangun hubungan yang erat dan dalam setiap hari bersama dengan Yesus Kristus. Yang kedua, mengucap syukur mengarahkan kita selalu fokus pada Tuhan. Tipu daya iblis membuat fokus jadi buram. Iblis sering menggunakan segala metode dan strateginya agar hati dan mata kita tidak selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Iblis dengan tipu dayanya menipu kita supaya kita fokus hanya kepada diri sendiri atau kepada masalah-masalah kita. Ketika kita berfokus pada diri sendiri dan masalah-masalah kita tidak dapat melihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Dan kondisi ini membuat kita mudah menggerutu, mudah mengeluh, mudah bersungut-sungut. Iman kita cenderung cepat goyah dan kita akan menjadi orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Kita menjadi lemah dan putus asa. Filipi 2 ayat 14 berbunyi, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Arahkanlah pandanganmu pada Kristus Yesus. Dialah tujuan kita dalam hidup ini." Filipi 3 ayat 14 berkata, "Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Ketika kita belajar mengucap syukur atas setiap keadaan yang kita hadapi, maka fokus kita, pandangan kita terarah pada Kristus, bukan lagi kepada masalah-masalah, bukan lagi kepada persoalan, karena Dialah yang menyelesaikannya bagi kita. Berkat yang ketiga, menambah kekuatan.
Sebagai manusia, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dan kunci untuk mendapatkan kekuatan Tuhan berasal dari hati yang bersuka cita. Dan sukacita diperoleh dari hati yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita selalu bersikap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, yang sebenarnya sedang terjadi kepada diri kita adalah Tuhan sedang mengalirkan kekuatannya bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita mengucap syukur, kita belajar menyerahkan segalanya kepada Dia, termasuk masalah-masalah yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Inilah cara kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau dibentuk, kita mau diproses dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita, bukan dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Mengizinkan kuasa Tuhan bekerja mengubah kehidupan kita. Keputusan untuk menanggalkan segala keinginan dan menerima apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Bersyukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus bagi kamu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Ada berkat ketika kami mengucap syukur dalam segala situasi dan keadaan kami. Meskipun sulit, Tuhan, ada Roh Kudus yang ada di dalam kami, menolong kami, membantu kami untuk boleh tetap belajar mengucap syukur. Apapun situasi, apapun keadaan kami percaya Tuhanlah yang memberikan sukacita itu di dalam hati kami, sukacita itu di dalam kehidupan kami. Bahkan kekuatan Tuhan tambahkan kepada kami. Terima kasih, kami sungguh percaya anugerah Tuhan cukup bagi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jika saudara diberkati dengan renungan ini, maka silakan share kepada teman, kerabat, dan keluarga kita, supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.